Nuke Kubi adalah yokai dalam cerita rakyat Jepang yang dikenal karena kemampuan mereka yang mengerikan. Kepala mereka dapat terlepas dari tubuh mereka dan terbang untuk mencari mangsa di malam hari. Mereka adalah bagian dari Roku Rokubi yang lehernya bisa memanjang. Tapi Nuke Kubi lebih menakutkan karena kepala mereka benar-benar terlepas. Pada siang hari, Nuke Kubi tampak seperti wanita biasa. Tetapi pada malam hari, kepala mereka terbang untuk menghisap darah manusia atau hewan, mirip dengan vampir. Mereka sering digambarkan sebagai makhluk yang sangat haus darah dan lebih ganas dibandingkan Roku Rokubi. Legenda Nuke Kubi sudah ada sejak periode Heian pada tahun 794 sampai 1185 dan seringkali dianggap sebagai kutukan yang bisa diturunkan dari ibu ke anak perempuannya. Tidak ada obat pasti untuk kutukan ini, dan dalam beberapa cerita, keluarga yang terkena kutukan ini harus mengambil langkah-langkah drastis untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya dengan membakar tubuhnya sebelum kepalanya kembali menyambung dengan tubuhnya. Konon katanya Krasu saat siang hari adalah sosok wanita pada umumnya. Hanya saja biasanya dia seorang yang pendiam dan tidak dikenal di desanya. Saat malam tiba, wanita ini berubah menjadi Krasu dan terbang keliling desa untuk mencari makan. Biasanya makanan Krasu ini adalah sesuatu yang mentah atau busuk. Makanan favoritnya adalah kodok dan hewan kecil lain, kotoran manusia atau hewan, dan bayi yang baru lahir beserta plasentanya. Itulah sebabnya saat ada wanita yang baru melahirkan, masyarakat pedesaan Thailand memiliki tradisi untuk menyebarkan ramuan tertentu di sekeliling rumah untuk mencegah Krasu masuk dan memakan bayi mereka. Saat memakan santapannya, Krasu akan membersihkan sisa darah di mulutnya menggunakan baju yang sedang dijemur di malam hari di rumah-rumah penduduk. Warga yang keesokan harinya menemukan ada darah di baju yang dijemur akan membersihkan noda itu dengan merebusnya. Katanya saat baju itu direbus, Krasu akan merasakan panas luar biasa di mulutnya. Krasu ini tidak bisa diburu oleh siapapun, termasuk paranormal. Ketika Krasu semakin tua, dia akan mencari gadis muda lain untuk berpindah tempat. Gadis terpilih ini akan diberi minum air liur Krasu untuk menjadi sosok Krasu baru. Setelah tahu ada penggantinya, barulah sosok Krasu lama ini akan mati. Dalam suatu versi, penanggal merupakan seorang perempuan yang melakukan perjanjian dengan iblis untuk memperoleh kekuatan supernatural. Menurut perjanjian tersebut, perempuan itu tidak boleh memakan daging selama 40 hari. Namun dia melanggarnya, sehingga dia dikutuk menjadi makhluk yang haus darah. Penanggal ini merupakan orang yang mengamalkan ilmu hitam. Sesuai dengan namanya, penanggal ini akan menanggalkan kepala dari badannya, meninggalkan badan dan membawa organ seperti usus, jantung, hati, dan kepala bersamanya. Biasanya penanggal ini akan mencari mangsanya seperti perempuan yang mengandung yang hendak bersalin. Dikatakan ia akan menjilat darah ibu yang baru bersalin menggunakan lidahnya yang panjang. Penanggal juga dikatakan akan merendam badannya dalam cuka supaya anggota badan yang keluar tadi mengerut dan bisa masuk balik ke dalam tubuhnya. Diceritakan orang yang mengenali perempuan yang menjadi penanggal ini dari bau cuka yang cukup kuat pada badan si penanggal itu. Selain itu, juga penanggal diceritakan akan terbang pada malam dengan terdapat cahaya pada anggota badan yang tercabut itu. Dari situlah makanya nampak seperti bola api yang terbang.
Orang dulu bila ada perempuan mengandung, dia akan letakkan daun mengkuang yang seakan akan seperti gergaji. Bila penanggal ini lewat di bagian bawah tersebut akan tersangkut pada daun mengkuang itu dan tidak akan dapat bergerak. Ab dalam cerita rakyat Kamboja biasanya adalah seorang wanita setengah roh dan setengah manusia. Pada siang hari mereka tampak seperti manusia normal, tetapi pada malam hari mereka naik ke atas meninggalkan tubuh fana mereka hanya dengan kepala dan organ-organ saja dan mencari makanan. Mereka diyakini memakan hal-hal yang berbau darah, daging mentah, hewan ternak penduduk desa, mayat, kotoran, plasenta, bayi yang baru lahir, dan lain-lain. Kelemahan mereka adalah duri dan anjing penjaga. Ab adalah penyihir yang gagal mempraktikkan ilmu hitam yang kuat, sehingga ilmu hitam tersebut menjadi bumerang dan mengutuk diri mereka sendiri. Yang lain percaya bahwa Ab adalah praktisi ilmu hitam, meminjam kekuatan iblis atau roh jahat dengan membiarkan mereka memasuki tubuh di malam hari. Sebagai gantinya, Ab harus mewariskan kutukan mereka kepada wanita lain agar dapat memasuki siklus reinkarnasi. Bisa jadi putri, cucu, saudara, atau wanita lain yang juga mempraktikkan ilmu sihir. Tetapi beberapa percaya bahwa kutukan itu bisa saja ditularkan melalui pertukaran cairan tubuh kepada wanita manapun, biasanya dengan tipu daya. Penyihir dalam bahasa Khmer disebut Metom atau ibu penyihir, Yaitom atau nenek penyihir. Untuk melindungi ibu hamil dan anak-anaknya agar tidak menjadi korban, kerabat mereka memasang cabang-cabang pohon berduri di sekeliling rumah sebagai penghalang. Pagar berduri dadakan ini mencegah Ab datang untuk menghisap darah dan menyebabkan penderitaan lain pada ibu hamil. Setelah melahirkan, kerabat tersebut harus memotong plasenta yang dipotong jauh-jauh untuk dikubur agar tidak terlihat oleh Ab. Jika plasenta terkubur cukup dalam, roh tidak akan dapat menemukannya. Dipercayai bahwa akan membawa malapetaka besar bagi anak dan keluarganya jika seorang Ab memakan plasenta ibu. Manananggal adalah makhluk dalam cerita rakyat Filipina yang mirip dengan vampir. Mitos Manananggal populer di daerah Visayas, terutama di Provinsi Capiz, Iloilo, dan Antique. Manananggal tidak menyukai garam dan bawang putih. Manananggal juga menghindari belati, cuka, cahaya, rempah-rempah, dan ekor ikan pari yang kadang-kadang dibuat menjadi cambuk. Manananggal digambarkan sebagai wanita yang cantik dan bisa memisahkan tubuh bagian atasnya. Tubuh itu kemudian terbang pada malam hari dengan sayap mirip kelelawar untuk berburu perempuan hamil yang sedang berada di rumah. Manananggal menggunakan lidah memanjang untuk menghisap jantung atau janin atau darah dari korban yang sedang tidur. Sementara tubuh bagian bawahnya dibiarkan berdiri dan merupakan titik lemahnya. Bila tubuh bagian bawah itu diberi garam atau bawang putih, maka kedua bagian itu tidak akan bisa bergabung lagi dan akhirnya mati saat fajar. Di lain versi, ia juga digambarkan sebagai seorang lelaki. Orang-orang di daerah Visayas biasanya menggantung bawang putih di dekat pintu atau jendela untuk berjaga-jaga dari serangan Manananggal.